Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan latihan post-test lagi teman-teman ya. Kalau sebelumnya sudah kita kerjakan untuk post-test umum 1, nah sekarang kita masuk ke post-test umum 2 ya teman-teman ya. Langsung saja kita masuk ke latihan pemahaman modulnya. Oke, kita mulai post-testnya teman-teman. Soal nomor 1 teman-teman, Anda merasa bahwa tes tertulis yang digunakan selama ini belum dapat mengungkapkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Tahun ini Anda ingin menggunakan strategi asesmen lain yang dapat menilai pemahaman sekaligus kemampuan mentransfer pengetahuan peserta didik. Sebagai guru mata pelajaran, apa prioritas tindakan yang Anda lakukan? Yang pertama, melakukan tanya jawab secara lisan untuk mengungkap kedua unsur penilaian tersebut. Yang kedua, menggunakan metode presentasi secara individual. Yang ketiga atau yang C, menambah jumlah dan variasi soal tes tertulis serta mengatur ulang waktu pengerjaannya. Yang D, memikirkan asesmen lain yang lebih tepat dalam mengungkap pemahaman sekaligus mentransfer pengetahuan. Yang E, membuat kasus untuk didiskusikan dan dipresentasikan. Oke, di sini sudah kelihatan sekali teman-teman, jawabannya adalah yang E ya teman-teman ya. Membuat kasus untuk didiskusikan dan dipresentasikan. Kita lanjut ke soal yang kedua teman-teman ya. Anda adalah guru bahasa Inggris di sebuah SD. Minggu ini Anda berencana untuk mengaitkan antara budaya dengan perkembangan bahasa Inggris secara umum. Anda agak kesulitan untuk menentukan budaya mana yang akan diangkat karena peserta didik di kelas Anda terdiri atas berbagai macam budaya. Apa yang akan Anda lakukan? Yang A, mencari ide tentang cerita-cerita dari berbagai budaya untuk memahami variasi dalam menggunakan bahasa. Yang B, melibatkan peserta didik dalam proyek pengelompok ataupun kelompok untuk merancang dan menyajikan materi bahasa Inggris yang mencerminkan budayanya. Yang C, memberikan kasus keberagaman budaya yang mempengaruhi pembelajaran bahasa Inggris dan meminta komentar peserta didik. Yang D, memperkenalkan budaya-budaya yang umum di Indonesia melalui metode ceramah dalam bahasa Inggris di depan kelas. Yang E, mendiskusikan dalam kelas tentang peran budaya dalam pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Nah, di sini teman-teman, jawaban yang paling tepat itu yang B ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang ketiga teman-teman. Selama 5 tahun terakhir, Anda adalah guru kelas tinggi. Namun tahun ini Anda diminta untuk mengajar di kelas rendah, yaitu kelas 1. Ketika Anda harus mengerjakan atau mengajarkan konsep angka, Anda mencoba menyampaikannya dengan menuliskan bilangan-bilangan di papan tulis. Namun, para peserta didik tampak tidak ada yang memperhatikan dan bermain sendiri-sendiri. Bagaimana Anda mengatasi kejadian tersebut? Yang A, membuat satu set kartu angka dan meminta peserta didik untuk mengurutkannya. Yang B, mengajak peserta didik untuk mencocokkan jumlah kancing dengan angka yang sesuai. Yang C, berupaya untuk melakukan aktivitas bermain dan belajar meski belum begitu paham caranya. Yang D, mencari ide tentang penyampaian materi matematika dengan konsep yang lebih menarik. Yang E, meminta peserta didik untuk memperhatikan angka yang telah ditulis di papan tulis. Nah, untuk yang nomor 3 ini jawaban yang paling tepat itu yang A teman-teman ya. Kita lanjut. Soal nomor 4 teman-teman. Anda mengampu bahasa Inggris. Anda menyadari bahwa kemampuan menulis cenderung kurang diperhatikan dalam mata pelajaran ini. Anda berencana untuk melatihnya. Selama ini sebenarnya Anda sudah berusaha memberikan tugas-tugas menulis. Namun, hasil yang ditunjukkan oleh peserta didik cukup beragam antara kategori tulisan, seperti antara esai, tulisan reportase, kejadian, cerita, dan sebagainya. Apa yang Anda lakukan kemudian pada penugasan kali ini? Yang A, membuat proyek menulis kolaboratif antar peserta didik yang kemahiran penulisnya beragam.
Yang B, mencoba memberikan panduan atau tugas menulis dalam kategori yang bervariasi. Yang C, memberi penugasan yang berbeda dalam hal tema, jenis, dan detail ketentuan tulisan. Yang D, memahami bahwa dibutuhkan latihan menulis yang berbeda berdasarkan kemampuan peserta didik. Yang E, meminta semua peserta didik membuat tulisan dengan kategori dan tema yang sama. Jawaban yang lebih tepat di soal nomor 4 ini jawabannya adalah yang A, teman-teman ya, membuat proyek. Kita lanjut ke soal yang kelima, soal terakhir. Anda adalah guru matematika kelas 1 SD. Selain ingin mengenalkan bilangan 1 hingga 10, Anda ingin peserta didik juga dapat menuliskan bilangan-bilangan tersebut. Hanya saja, Anda mengamati bahwa ada di antara mereka yang belum mahir dalam memegang alat tulis. Bila Anda menghadapi situasi ini, apa prioritas tindakan yang Anda lakukan? Yang pertama, membedakan target kompetensi dengan mengidentifikasi kemampuan motorik halus peserta didik. Yang B, meminta peserta didik menulis bilangan 1 hingga 5 terlebih dahulu. Yang C, berupaya untuk menurunkan banyaknya bilangan yang harus ditulis peserta didik. Yang D, menyadari bahwa tidak semua peserta didik di kelas 1 SD sudah terampil dalam menulis. Yang E, tetap meminta semua peserta didik untuk dapat melatih menulis bilangan 1 hingga 10. Untuk jawaban di soal nomor 5, soal terakhir ini, yang lebih tepatnya adalah membedakan target kompetensi dengan mengidentifikasi kemampuan motorik halus peserta didik ya teman-teman ya. Kita cek ulang dulu. Oke, semuanya sudah. E, B, A, A, A. Oke, sekarang kita cek berapakah nilainya, apakah benar semua ya teman-teman ya. Oke, ternyata hasilnya 25 teman-teman dari 25 poin. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di like dan subscribe-nya dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.